Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfar Nasution. Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang mata kuliah geometri analitik. Yang pertama yaitu materi silinder. Silinder merupakan salah satu bangun dasar 3D dalam geometri yang memiliki dua alas melingkar sejajar yang berjarak tertentu, di mana tingginya adalah yang dibuat tanda panah ini, di mana di sini T adalah tinggi, R adalah silinder ataupun disebut dengan jari-jari. Jadi rumus silinder ada tiga besar utama. Yang pertama luas permukaan laterai atau luas permukaan lengkung, yang kedua luas permukaan total, dan yang ketiga adalah volume. Di mana luas permukaan lengkung rumusnya adalah 2pi R dikali tinggi dalam satuan persegi, dan luas permukaan total adalah 2pi R tambah tinggi satuan persegi, dan volume tabung adalah pi sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi dalam satuan kubik. Contoh, tentukan luas permukaan total tabung yang jari-jarinya 5 cm dan tingginya 10 cm. Di sini yang dicari adalah luas permukaan total, maka di sini kita menggunakan rumus yang ini, 2pi R kali tinggi. Maka di sini dapat 2pi R tambah tinggi sama dengan 2pi ditambah 5 dalam kurung 5 ditambah 10 akan didapat 2pi 5 dikali 15. Dan kemudian 2pi 75, maka akan didapat 150 dikali 3,14, di mana 3,14 ini adalah nilai dari pi, sehingga akan mendapatkan hasil 471 cm kuadrat. Kemudian adalah tentang elips. Jadi elips merupakan salah satu bagian dari kerucut yang dihasilkan ketika sebuah bidang memotong kerucut secara miring, tapi enggak sampai memotong alasnya. Di mana ini adalah merupakan grafik dari persamaan elips, di mana garis yang horizontal ini bernama sumbu minor, dan yang vertikal itu adalah sumbu minor, dan yang horizontal adalah sumbu mayor. Sehingga adapun persamaan elips, di mana didapat yang garis vertikal sumbu minor, garis horizontal sumbu mayor, dan garis minor ke tepi ini akan disebut dengan sumbu semi minor, dan begitu juga sebaliknya dari garis sumbu minor ini ke sini, maka akan disebut dengan sumbu semi mayor. Dan jarak antara titik F1 dan F2 disebut dengan jarak titik fokus. Di mana adapun rumus eksentrisitasnya yaitu derajat keelipsan yang mana nilainya adalah nilai E itu lebih besar daripada 0 dan E itu lebih kecil dari 1. Dengan rumus elipsnya yaitu C per A. Rumus elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk titik pusat 0,0 dan sumbu mayornya terletak sejajar sumbu min Y, maka akan dapat rumus X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Maka akan berbeda dengan ini, di mana kalau X di sini per A, kalau di sini X per B. Begitu juga sebaliknya. Lalu bagaimana titik pusatnya bukan di titik 0,0, melainkan kita buat di P, Q. Maka di sini kita buat rumus persamaan ini, yaitu X dikurang P kuadrat per A kuadrat sama tambah Y dikurang A kuadrat tambah D per B kuadrat sama dengan 1. Atau juga X dalam kurung X dikurang P sama pangkat 2 per B kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang A kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Maka untuk menentukan nilai titik C atau titik fokusnya, maka kita berlaku persamaan Pitagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Sini ada luas elips yaitu pi dikali AB, dan keliling elips adalah 2pi akar A kuadrat
tambah B kuadrat per 2. Contoh soal, berapakah nilai X 16X kuadrat tambah 25Y kuadrat sama dengan 1600? Maka kita buat rumus, yaitu karena ini titiknya di 0,0, maka kita masukkan rumus X kuadrat per A kuadrat. Maka hasilnya adalah 16 Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka yang ini, persamaan kuadrat ini kita ubah ke persamaan elips. Maka di mana 1600 ini kita ubah menjadi 1. Maka semua yang ini, persamaan ini sama-sama dibagi 1600. Maka akan hasilnya X kuadrat per 100 tambah Y kuadrat sama dengan 64 per 64 sama dengan 1. Nah, maka dari sini kita bisa menentukan nilai A dan B-nya. Berdasarkan rumus tadi, nilai A-nya yaitu A kuadratnya itu 100 dan nilai B kuadratnya itu adalah 64. Maka nilai A-nya adalah 100 dan B-nya sama dengan 8. Nanti kalau untuk mencari titik fokusnya, kita buat aja, nanti langsung masukkan aja rumus yang ini untuk mencari Pitagorasnya, dan masukkan, dan untuk mencari luasnya yaitu ada pi A kali B. Langsung masukkan nilai A dan B-nya untuk menentukan luas elips. Begitu juga keliling elips. Misalkan kita buat untuk luas elipsnya, maka di sini L sama dengan pi A dikali B. Maka pi sama dengan kali 10 dikali 8. Maka pi sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 8. Maka hasilnya adalah 31,4 dikali 8. Hasilnya nanti menjadi, kita kalikan 31,4 dikali 8. Maka hasilnya 8 kali 4 yaitu 32, 2, 3, 8 kali 1 tambah 3, 11, tambah 1, 8 kali 3, 24, tambah 1, 25. Maka hasilnya di sini adalah 251,2. Maka ini adalah luas dari elips tersebut. Nanti kalau misalkan teman-teman untuk mencari keliling elipsnya, silahkan masukkan aja rumus yang ini, dan untuk mencari titik fokusnya tinggal masukkan aja rumus persamaan Pitagoras. Dan selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu paraboloid. Paraboloid adalah permukaan kuadrat yang memiliki tepat satu sumbu simetrik yang tidak memiliki pusat simetri. Paraboloid bersifat hiperboloid jika setiap bagian bidang lainnya adalah hiperbola atau dua garis yang bersilangan. Paraboloid bersifat elips jika paraboloid ini terbagi menjadi dua, yaitu ada paraboloid elips dan paraboloid hiperbolik. Paraboloid yang bersifat elips jika setiap bagian yang tidak kosong lainnya adalah elips atau satu titik. Parabola elips terbentuk seperti mangkok oval dan memiliki titik maksimum atau minimum ketika sumbunya vertikal. Maka ini adalah contoh dari hiperbola elips. Untuk mencari paraboloid elips, ini adalah contoh grafik dari paraboloid elips. Maka untuk mencari paraboloid elips kita menemukan persamaan, yaitu 2 sama dengan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat tambah B kuadrat, di mana A dan B adalah konstanta yang menentukan titik lengkung pada bidang X, Z, dan YZ. Kalau paraboloid hiperbolik adalah permukaan bergaris ganda yang terbentuk seperti pelana. Maka ini adalah contoh kecil dari paraboloid hiperbolik. Di mana untuk mencari paraboloid hiperbolik kita menemukan persamaan, yaitu Y kuadrat per B kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat. Sini saya buat contoh itu tentang esensititas persamaan elips. Di mana contoh soalnya, tentukan nilai esensititas dari persamaan elips jika 9X kuadrat tambah 16Y kuadrat tambah 36X dikurang 32Y dikurang 92 sama dengan 0.
Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah kita ubah persamaan kuadrat ini menjadi persamaan elips. Maka nanti dihasilkan menjadi 9x kuadrat. Oh, kita ubah ini, maka akan terdapat beberapa jalan di sini untuk menjadi seperti persamaan elips ini. Di mana 9x kuadrat tambah 36 tambah 6y kuadrat dikurang 32 sama dengan 92. Maka 92 itu pindah tempat maka menjadi positif. Nah, kita ubah yang ini akan menjadi kita ubah 9x kuadrat tambah 36x akan menjadi 9 dikali x kuadrat tambah 4x kuadrat. Tambah ini juga kita sederhanakan maka menjadi 16 dikali y kuadrat dikurang 2y kuadrat akan menjadi 92. Maka nanti setelah kita melakukan beberapa perjalanan seperti ini, maka hasil persamaan elipsnya yaitu 9 dikali x tambah 2x tambah 2 kuadrat per 144 tambah 16 y dalam kurung dikali y kurang 1 per kuadrat per 144 sama dengan 144 per 144. Maka nanti hasilnya menjadi x kuadrat per 2 per 16 tambah y kurang 1 per pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh nilai A dan B. Selanjutnya untuk mencari nilai C kita menggunakan Pitagoras, di mana nilai A-nya 16, A kuadratnya 16 dan B kuadratnya adalah 9. Langsung kita masukkan rumus Pitagoras, yaitu A-nya yaitu 16 kuadrat dan B-nya itu adalah 9 kuadrat tambah C. Maka C kuadrat adalah 7. Maka untuk mencari nilai C-nya adalah akar 7. Jadi teman-teman, itu adalah beberapa pembahasan tentang geometri analitik. Jadi jika ada salah saya mohon maaf, dan video ini semoga bermanfaat. Jadi cukup sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.